رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Kepada anak-anakku semua yang saya banggakan dan mudah-mudahan semuanya diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Karena sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa pada akhirnya akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengadakan kegiatan guna mengisi Ramadan yang kita laksanakan sudah dilaksanakan 15 hari atau tepatnya 17 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita yang telah diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, kita senantiasa harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Itu adalah ungkapan yang sangat patut kita haturkan, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ungkapan syukur. Karena syukur itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah syukron fi qalbi, syukur dalam hati. Yang kedua adalah syukron bil lisan atau syukur dalam lisan, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan yang tahapan yang ketiga adalah syukron bil amal. Itu adalah tahapan-tahapan syukur yang harus kita ungkapkan, yang harus kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada semua pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan kita semua senantiasa mahabbah, senantiasa cinta kepada beliau dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa insyaallah kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan alam semesta ini dan isinya, demikian juga menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia, itu juga dibarengi dengan Allah menurunkan mukjizat yang diberikan kepada
Nabi besar Muhammad SAW, agar manusia itu bisa selamat di dunia juga selamat di akhirat, yaitu syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, akan selamat di dunia juga akan selamat di akhirat. Itu adalah Allah menciptakan manusia, juga menciptakan kitab atau wahyu yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, yang bisa Anda sekalian lihat ini adalah wujud Al-Quran. Yang jumlahnya atau yang saya pegang sendiri ini itu adalah Al-Quran yang berjumlah 30 juz dan berisi 114 ayat, dan itu adalah 114 surat dan 6.666 ayat yang harus kita pegang teguh, yang harus kita pelajari supaya hidup kita bisa bahagia, hidup kita itu bisa sesuai dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi besar Muhammad SAW. Dan Al-Quran sendiri itu diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, yaitu pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia supaya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu adalah fungsi dari Al-Quran. Maka dari itu, kepada teman-temanku semuanya, generasi muda, yaitu yang kalian sepakati bersama berlogokan Rimba, yaitu remaja Islam Merden Buaran, atau kalau kita orang tua menghendaki yaitu sebagai warga Ansor ataupun Fatayat, tapi nggak masalah, itu adalah sebagai ajang untuk silaturahim, ajang untuk mengembangkan sebuah ilmu yang kalian dapatkan di masing-masing madrasah ataupun sekolahan. Di situ nanti akan berkumpul teman-teman kalian di suatu tempat untuk membahas sebuah permasalahan dan lain-lain. Itu adalah intinya. Dan ketika kita semua sudah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk untuk bisa hidupnya akan bahagia sesuai dengan doa sahur jagat, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang sangat mudah, tetapi kadang-kadang apabila mudah, tetapi kadang itu jarang untuk diamalkan. Karena ketika sudah sholat, Allahumma antas jalan, Allahumma antas salam, berdoa, berzikir kepada Allah, tapi ketika sudah salam itu langsung jalan, meninggalkan tempat untuk sholat, itu maka tidak ada kesempatan untuk berdoa. Tapi saya percaya kepada teman-temanku, adik-adikku semua yang ada di Dukuh Buaran khususnya, yang sudah mempunyai sebuah wadah organisasi yaitu Rimba, insya Allah akan akan bersatu untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, apalagi di bulan puasa. Mari kita berbanyaklah untuk berzikir kepada Allah, banyaklah membaca Al-Quran yang sudah biasa kalian laksanakan, yaitu tadarus di malam hari. Silakan lanjutkan kembali, jangan sampai putus di tengah jalan, sampai kalian nanti
mendapatkan yaitu berakhirnya bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan berakhir, tetaplah mahabbah, tetaplah cinta untuk senantiasa tadarus membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dekat kepada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan virus yang menjangkit atau yang menyebar di Indonesia dan khususnya di wilayah Buaran sini mudah-mudahan tidak ada dan mudah-mudahan cepat sirna, sehingga beribadahnya semakin khusyuk, semakin takor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita rasakan sendiri pada bulan puasa Ramadan ini kegiatan sangat sepi, biasanya ramai, tetapi karena anjuran dari pemerintah tidak boleh berkumpul-kumpul, sehingga kita ikuti anjuran pemerintah, sehingga kelihatannya ibadah kita itu tidak semarak sesuai dengan tahun-tahun yang lalu. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Pada intinya adalah kapan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya adalah pada bulan Ramadan. Itu sebagai petunjuk bagi manusia yang akan bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.